Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan membahas satu kitab ya yang sangat istimewa dan menjadi rujukan yang masyhur ya di banyak kajian-kajian, yaitu kitab Riyadhus Shalihin ya, kitab Riyadhus Shalihin. Ini Bapak Ibu dari mana aja ini? Yang paling jauh dari mana ini? Tangerang mah dekat ya. Cuma 5 menit Tangerang dari sini ya. Dari Jogja, Masya Allah, Alhamdulillah. Dari Batam, Alhamdulillah. Yang mana dari Batam? Baju kuning, Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan perjalanannya dijadikan barokah ya, insya Allah. Perjalanannya, apalagi hari ini ya kita berada di majelis ilmu, maka insya Allah perjalanannya setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, semua yang hadir di sini, terutama yang paling jauh ya, nanti insya Allah Allah balas dengan ganjaran berlipat ganda di sisi Allah. Amin, Allahumma amin. Jadi hari ini kita akan membacakan kitab Riyadhus Shalihin ya, beberapa hadis ya akan kita bacakan, dan kita buka dengan umul kitab suratul Fatihah. Semoga dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan hajat-hajat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kedua orang tua kita, suami istri kita, anak-anak kita, kakak adik, paman bibi, kakek nenek, semuanya ya, orang-orang yang telah berjasa pada kehidupan kita, khususnya guru-guru kita yang telah mengajarkan 1-2 huruf, 1-2 bab, 1-2 ayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka, sambung menyambung pada guru di atasnya sampai baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita niat untuk belajar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah, kebijaksanaan, taufik dan hidayahnya, juga inayahnya masuk dalam hati kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita sama-sama mulai ya, dan saya tentunya seperti yang sempat kemarin disampaikan oleh Ustaz Wahidin ya, kitab Riyadhus Shalihin ini banyak sekali hadisnya ya, banyak sekali hadisnya, kegedean Pak ya. Banyak sekali hadisnya ya, dan kalau kita kaji ini sampai kapan habisnya ya. Nah tapi bismillah, mudah-mudahan ya kita salah satu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian Ikram ini adalah kita mendapatkan rasa cinta kepada kitab ya, rasa cinta kepada kitab ya. Mudah-mudahan dengan rasa cinta kepada kitab itu akhirnya ya, memang kajiannya mungkin sederhana, kajiannya cuma beberapa hadis, tapi setelah pulang kok kitab itu bagus ya, yang tadinya nggak pernah dengar hadis itu, nggak pernah dengar kitab itu, lalu kemudian ingin membacanya ya, sehingga akhirnya dapat barokah dari kitab ini. Saya langsung masuk ke bab yang ke-27 ya, jadi saya langsung loncat aja ya, tidak dari bab awal, karena bab-bab awal ini masuk ke dalam bab akidah ya, nanti itu bisa kita bahas dalam hadis-hadis atau dalam kitab-kitab yang lainnya ya. Nah sekarang kita masuk ke dalam bab ke-27, bisa ditampilkan sama tim ya. Jadi bab ini adalah untuk menguatkan materi. Al-Hajj ayat 30. Dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Ya, kenapa Imam Nawawi meletakkan ayat ini di bab tentang menjunjung kehormatan kaum muslimin, hak-haknya dan kasih sayang mereka? Kenapa bukan bagian tentang ya bagaimana ya saling mengenal ya, li ta'arofu ya, dalam Al-Qur'an disebutkan ya ayyuhan nas ya inni khalaqnakum min zakarin aw unsa dan seterusnya. Tapi kenapa langsung ayatnya seperti ini ya?
Dan barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat, maksudnya apa yang terhormat di sisi Allah, ya, berarti Allah Subhanahu wa taala mengagungkan manusia sebagai salah satu yang dihormati. Ya. Jadi barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi. Mana lebih mulia, bulan sama manusia? Ya. Mana yang lebih mulia? Yang matahari dengan manusia. Mana yang lebih mulia? Bumi, gunung, seluruh isinya dengan satu orang beriman. Satu orang beriman. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala, ya, mengajak kepada kita semua untuk, ya, mendapatkan, ya, kemuliaan dari sisi ilmu. Setelah dititip ilmu masuk ke dalam manusia, maka manusia ini lebih mulia daripada apapun yang Allah ciptakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dengan sesempurna bentuk. Nah, maka anjuran untuk menjunjung tinggi kehormatan orang lain juga termasuk bagian dari perintah Allah. Coba lihat kanan kirinya, lihat kanan, lihat kiri, ya, lihat kanan, lihat kiri. Pertanyaannya, yang dilihat di kanan dan kirinya tuh masuk nggak dalam bab ini? Masuk nggak dalam ayat ini? Maka barang siapa mengagungkan yang sebelahnya, ya, apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Jadi kita puji, barang siapa yang memuliakan orang lain, maka dipuji oleh Allah. Dalam ayat yang lainnya, kita baca sama-sama, ya, atau ikuti saya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Nah, syiar-syiar Allah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya, ya, adalah agama-agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ka'bah syiar Allah bukan? Ka'bah syiar Allah. Maqam Ibrahim syiar Allah. Hijr Ismail syiar Allah, kemudian Multazam syiar Allah, Hajar Aswad syiar Allah, ya. Kita pengen pergi ke Baitullah, Masya Allah, ya, itu syiar-syiar agama Allah. Nah, barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah yang kesana itu, sesungguhnya lahir dari ketakwaan hati. Tapi kadang kita nggak ingat, kita ingin memuliakan, ya, apa-apa yang Allah sudah tetapkan mulia, tapi orang di sebelah kita nggak muliakan, ya. Padahal itu juga termasuk syiar Allah. Apalagi orang yang beriman, apalagi seorang guru, seorang, ya, habaib, ya, seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu juga syiar Allah. Maka hari ini, ya, kita mengagungkan ikram. Makanya ikram ini ayatnya dalilnya ini, wa may yu'azzim sya'airallah. Barang siapa yang memuliakan syiar-syiarnya Allah, fa innaha min taqwal qulub. Maka itu lahir dari ketakwaan hati. Maka kita muliakan orang lain, ya. Awalnya memang niatnya untuk disitulah Allah titipkan rezeki. Tapi kita tak tingkatkan lagi niat kita bahwa, ya, kita memuliakan orang lain itu karena dia adalah syiarnya Allah. Coba lihat matanya orang lain tuh, ya. Cantik, bagus, ya. Itu syiarnya Allah itu. Masya Allah. Dari mana tuh orang gitu, ya, bisa punya, ya, wajah secantik itu, setampan itu, ya. Kalau bukan itu adalah siapa yang buat? Allah al-musawwir, Allah yang menyempurnakan bentuknya. Maka itu syiar Allah juga. Jadi orang di sekitar kita ini syiarnya Allah. Coba lihat sekali lagi orang sekitar kita. Itu syiar-syiarnya Allah, Masya Allah. Kadang kita nggak ingat, yang kita lihat cuma manusia udah hitam jelek lagi katanya gitu, ya. Padahal itu ciptaannya Allah. Enggak dikasih ilmu saja sudah mulia, apalagi manusia yang sudah sempurna bentuknya, indah menawan, kemudian diberikan ilmu oleh Allah, lebih syiar agama Allah lagi, ya. Nah, berikutnya, ayat berikutnya bisa diikuti kata apa yang saya diktekan. Wakhfid janahaka, wakhfid janahaka, wakhfid janahaka
lil mu'minin. Ini firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 88. Apa ayat Allah? Dan berendah dirilah. Hendaklah kamu berendah diri, ya. Kepada siapa? Terhadap orang-orang yang beriman. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Maka rendahkan dirimu. Nah, ini menjadi dalil kenapa kok kita mengatakan saya salah, dia yang benar. Kalau kita benar dia benar berarti sejajar. Betul tidak? Halo? Kalau kita benar dia benar berarti sejajar. Gimana caranya supaya kita rendah diri daripada dia? Saya yang salah, dia yang benar. Ini latihan, bagian dari riyadhah, bagian dari latihan akhlak. Latihan akhlak itu kita merasa diri kita lebih rendah dibandingkan dengan orang lain. Seringkali kita menganggap diri kita lebih tinggi daripada orang lain, ya. Padahal Allah yang memerintahkan kita untuk merendahkan diri kita di hadapan orang lain, ya. Makanya orang yang gosip itu nggak akan masuk surga. Siapa masuk surga di sini? Pernah gosip? Jangan ngimpi, ya. Jangan ngimpi. Orang yang gosip tuh nggak bakal masuk surga. Kenapa? Karena dia sudah merendahkan orang lain. Ada nggak orang yang ngegosipin orang yang lebih mulia daripada dia? Nggak ada. Contoh, misalnya kita sayang sekali sama ibunda kita, sangat sayang sekali dengan ibunda kita. Mungkin nggak kita ngegosipin ibu kita di hadapan orang lain? Nggak mungkin. Betul tidak? Orang yang kita gosipin biasanya yang apa? Yang lebih rendah daripada kita. Apa itu definisi sombong? Sombong itu ada dua, ya. Batrul haq, ya. Batrul haq ini tidak mau menerima kebenaran, ya. Batrul haq, ya, dan merendahkan orang lain. Ya, batrul haq itu menolak kebenaran. Dan yang kedua, definisi kedua dari kesombongan adalah merendahkan orang lain. Wa ghamtul dan batrul haq, dan merendahkan manusia. Nah, di sini Allah minta kita yang malah merendah diri. Kadang kan kita, ya Allah gitu ya, kok saya harus merendah diri gitu ya. Kan saya lebih mulia daripada dia, kan saya lebih hebat daripada dia, kan saya udah punya gitu kan kekayaan lebih banyak daripada dia, kan saya lebih tampan daripada dia. Nah, itu adalah awal mulanya kesombongan. Ya, mulai dari ujub kemudian masuk dalam kesombongan. Nah, latihannya kita supaya nggak punya sombong, ya, merendahkan diri di hadapan orang lain, ya. Jadi, ya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi, ya, zarratun min kibr. Tidak akan pernah masuk surga orang-orang, ya, atau tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya punya kesombongan, ya, walaupun sebesar biji zar. Astagfirullah. Kita pernah nggak sombong sama orang lain? Pernah, ya. Kemarin mohon maaf ini ya. Kita kemarin kan ngegosipin Dewi Persik, ya. Ya. Orang kita lagi sibuk, itu ujian bagi kita itu. Kita lagi sibuk gitu ya, menyembelih hewan kurban, ya. Orang lain lagi sibuk menyembelih hewan kurban, kita sibuk menyembelih Dewi Persik. Kemarin tuh ya. Nah, kita istighfar sama-sama yuk. Astagfirullahaladzim. Nah, kita gimana caranya merendahkan diri kita di hadapan Dewi Persik? Contohnya, prakteknya, ya Allah, Dewi Persik bisa sedekah, bisa kurban sapi, saya ayam aja nggak bisa, ya Allah. Berarti dia lebih mulia daripada saya. Ya, seorang tua, bagaimana merendahkan dirinya di hadapan seorang yang masih junior, masih kecil? Dosanya, ya. Dosanya si anak itu lebih sedikit daripada kita. Bagaimana seorang anak kecil merendahkan diri di hadapan orang yang dewasa? Amalnya dia lebih banyak daripada saya, ya. Halo? Nah, jadi kita latihan bagaimana kita, ya, bisa memuliakan orang lain itu dengan cara merendahkan diri kita di hadapan orang tersebut. Kan kesannya, kenapa kita harus rendah diri? Sebenarnya mungkin lebih tepatnya rendah hati, mungkin kalau bahasa Indonesia, ya. Kita lebih rendah hati dibandingkan dengan orang lain, ya. Nah, kita baca salah satu ini masih ada dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-Maidah ayat 32.
Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Al-Maidah ayat 32. Jadi kalau kita membunuh seseorang itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Artinya begitu agungnya seorang manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai ya kita dilarang untuk membunuh ya. Nah, cuma kan kadang kita nggak membunuh dirinya tapi membunuh kehormatannya ya. Nah, ini ya mungkin di bawah levelnya kita membunuh kehormatan. Kita bacakan beberapa hadis, mudah-mudahan dengan ini kita bisa ambil hikmahnya. An Abi Musa radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaka baina asabi'ih, muttafaqun alaih. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan, satu bagian dengan yang lainnya saling mengukuhkan sambil memperagakan dengan menjadi jari jemari. Jadi seorang muslim dengan muslim yang lain itu saling menguatkan ya, seperti ini. Coba kalau begini nih ya, dengan begini lebih kuat dengan berdua ya. Dan ya kaki kanan dengan kaki kiri ya. Nanti bentar lagi nih kan 17 Agustusan ada lomba bakiak ya. Nah, coba dua-duanya kaki kiri ya kan, nggak bisa ya. Ya, lomba bakiak itu harus kanan kiri menguatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, maka yuk sama-sama kita berlatih ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala kajian malam ini, ya Allah aku ingin gitu ya, supaya aku bisa menguatkan orang lain. Bagaimana caranya kita menguatkan orang lain? Bagaimana kita mengokohkan orang lain? Ya, makanya sering ya kita latihannya di Magnet Rezeki saling ya mendoakan orang lain. Ya Allah muliakan dia, bahagiakan. Itu mengukuhkan dia, menguatkan dia, ya. Atau saling memuji satu sama lain, ya. Kita kadang-kadang nggak mau memuji gitu, gengsi banget memuji, ya. Gengsi banget memuji. Padahal Nabi itu senang memuji. Cuma kalau memuji tambahkan dengan masya Allah, tampan sekali kamu hari ini gitu ya. Tambahin kata masya Allah kok ganteng banget hari ini gitu ya. Dan jadikan orang di depan kita itu penting ya. Jadikan orang di depan kita itu penting. Kenapa orang di depan kita itu penting, orang di samping kita itu penting ya? Contoh waktu itu ada seorang presiden ya, Franklin D. Roosevelt. Nah, presiden ini ya, ketika turun dari masa jabatannya ya, ini kita belajar dari orang Amerika ya, Franklin D. Roosevelt. Ketika dia turun ya dari jabatannya ya, seluruh orang bersedih. Tapi yang paling bersedih ini tukang kebun. Tukang kebun bersedih sekali ya, sampai kemudian ada ya wartawan yang shoot gitu. Kelihatan tuh sangat bersedihnya, akhirnya diwawancara, dipanggil ke studio. Kenapa kemarin kamu tuh pas ya turunnya Franklin D. Roosevelt kamu itu sangat bersedih gitu ya. Ya sama sama yang lain bersedih. Enggak, beda, kamu bersedihnya tuh sampai sebegitu terisak-isak begitu ya. Sedihnya tuh sampai nangisin begitu. Oh iya, karena ya Pak Presiden ini adalah orang yang sangat baik. Dia sangat memuliakan kami gitu. Sangat memuliakan kami. Setiap dia datang ke kantornya ya, ke gedung itu ya, White House ya, terus kemudian kami lagi membuat kebun ya, dia selalu mampir. Kemudian memuji kami. Wah, kalian hebat, kalian keren, kata si Presiden ini. Kalian hebat ya. Bunga-bunga yang kalian tanam ini luar biasa. Saya suka banget gitu ya dengan tanaman-tanaman yang kalian tanam, dan saya jadi mood kerjanya karena ngelihat pohon-pohon yang kalian tanam ya. Bayangkan 270 juta rakyat Malaysia, rakyat Amerika itu bergantung pada satu presiden, dan presiden ini bersemangat kerjanya karena kalian. Maka kalian adalah patriot bangsa ini. Nah, kira-kira gimana tuh kerjanya tuh? Semangat gitu kan. Nah, bayangkan seorang presiden membuat ya seorang tukang kebun sangat berjasa, sangat mulia. Nah, sekarang coba bikin orang sebelahnya tuh ya, kenapa orang sebelahnya penting? Coba pikirin dulu coba. Coba lihat orang sebelahnya, kenapa dia penting untuk saya? Ya, kenapa? Coba pikirkan dulu. Kenapa orang sebelah itu penting buat Anda gitu? Ya, ya. Kalau nggak ada Pak Eldrin, nggak ada yang azan, berarti Anda sudah membuat dia penting. Masya Allah. Terus gimana? Ini Pak, coba Pak,
Kenapa Pak sebelahnya penting, Pak? Oh, kalau nggak ada bapak, saya ngajinya nggak rame, ya, masya Allah, alhamdulillah, ya, barakallah, barakallah, ya, ibu, gimana bu? Apa sebelahnya? Kenapa sebelahnya penting, bu? Iya, kenapa bu? Kenapa bu? Kenapa orang sebelahnya penting? Kalau nggak ada beliau, ya, nggak bisa ngomong sama siapapun, iya. Jadi bapak ibu semua, ya, jadikan hadis ini sebagai satu bagian bahwa setiap dari kita itu saling mengokohkan satu sama lain. Ya, bahkan dari setiap butir nasi yang kita makan, berapa orang yang berperan supaya nasi itu nyampe ke kita? Ya, coba kita pikirkan berapa banyak orang, ya, yang berjasa dalam satu butir nasi. Pernah nggak kita mikir bapak ibu? Pas lagi makan ikan gitu kan, masya Allah ikan nih. Berapa orang yang berperan untuk mengantarkan ikan itu kepada bapak ibu semua? Berapa orang? Ya, satu nelayan. Terus siapa lagi? Nelayan itu mungkin nggak bisa nelayan kalau nggak ada yang bikinin perahunya. Ya, perahu bisa jadi nggak kalau nggak ada yang nebangin kayunya. Ya, terus kemudian yang bikin catnya, yang bikin pakunya, ya, kemudian jaringnya, ya, kemudian yang nyiapin makanannya, orang tuanya, terus yang melahirkannya, gurunya yang ngajarin dia, ya, bernelayan. Ini baru nelayannya doang ini, ya. Terus kemudian yang bikin mesinnya, ya, terus kemudian ketika dia berlayar gitu ya, yang bikinin ya layarnya, ya, sampai di tengah lautan gitu ya, berapa orang tuh berperan. Ya, yang bikin timbangan, ya, itu masya Allah banyak banget, cuma satu ikan itu. Kemudian dari situ, ya, dari pelelangan, ya, dikirim ke rumah kita. Untuk nyampe ke rumah kita berapa mobil itu, ya, masya Allah. Ternyata memang bahwa kita harus menghargai semua orang, bahwa semua orang sangat berharga bagi kita, ya. Kita nggak mungkin bisa hidup sendiri. Bahkan dalam riwayat yang lainnya, setiap kita melihat orang lain, ya, curigalah, ya, curiga dalam bentuk positif bahwa orang di sebelahnya kita itu adalah walinya Allah, ya. Coba lihat sebelahnya, jangan-jangan wali itu, wali santri, wali kelas, ya. Walinya Allah, ya. Kalau nggak ada wali, doa kita nggak bisa, ya, terijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu, ya, hikmah, ya, adanya wali, adanya guru, orang-orang yang di sekitar kita. Makanya masya Allah, ya, kita yuk sama-sama, setiap orang, ya, dengan orang yang lainnya itu saling menguatkan. Hadis yang lain, ya, bisa tolong ambilkan kacamata saya nggak di ruangan saya. An Abi Musa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza marra ahadukum fi masjidina aw fi suqina wa ma'ahu nablun falyumsik ala nisaliha aw qala falyaqbid bikaffihi an yusiba ahadan minal muslimina minha syai'un. Muttafaqun alaih. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjalan di masjid dan pasar sedangkan ia membawa anak panah, hendaklah ia menyembunyikannya atau memegang ujungnya agar jangan sampai melukai seseorang di antara kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Makasih, ya. Di sini ada yang bawa panah. Taruh dulu panahnya, ya. Ada yang bawa panah di sini. Hah? Ada ini panahnya. HP. Kita kadang kalau ketemu sama orang, ya kan, ya, pas kita lagi orang ngomong gitu kan, pegang HP, ya, terus aja ngomong gitu, sambil dia pegang handphone. Itu nggak adab, ya, itu tidak adab. Maka ketika kita lagi bicara dengan orang lain, buat orang lain itu penting,
di depan kita, sehingga akhirnya gitu ya, kira-kira kalau di depan kita tuh presiden masih bisa nggak pegang HP? Nggak bisa udah. Maaf Pak Presiden, saya WhatsAppan dulu ya. Kata presiden, lah kan gue yang undang lu ke sini ya. Kalau gue yang undang lu, makanya semua handphone taruh. Lah kita Bapak Ibu semua sholat aja bawa HP ya, sholat bawa HP ya kan. Ini udah budaya kita akhirnya sekarang. Nah kita perbaiki. Habis zikir gitu kan, habis selesai sholat bukannya zikir, lihat HP ya kan, karena ada dret gitu kan. Nah jangan-jangan ada yang ini ya, baru aja selesai assalamualaikum gitu ya. Nah, ini membuat, kalau kita lagi main bola, mungkin nggak kita bawa HP pas main bola? Enggak ya. HP taruh, bahkan bukan taruh di kantong, nggak ada yang berani naruh, taruh dulu gitu kan. Nah ini juga berhadapan dengan manusia, apalagi berhadapan dengan orang tua kita. Oh, berhadapan dengan orang tua kita, HP taruh. Mungkin ya bahasa di sini adalah anak panah. Sekarang wah kayaknya nggak ada konteksnya ini. Ya, di sekarang nggak ada yang bawa anak panah. Maksudnya tuh jangan sampai kita bawa sesuatu benda yang menyakiti orang lain. Ya, HP kita pakai, orang itu udah ngomong, sakit nggak tuh orangnya? Kamu kalau lagi ngomong ya tolonglah HP-nya taruh dulu, saya tuh sakit hati. Itu kalau dia mau ngomong, kalau enggak ya udah ya, kita sudah menyakiti hatinya. Jadi ya aduh enak banget tuh ya, udah tua ternyata, Masya Allah. Berapa banyak orang yang bikin kacamata ini ya, Masya Allah. Mudah-mudahan yang bikin kacamata diberkahi Allah ya Allah. Ini saya beli mahal Bapak Ibu ya, 30.000 S hardware ya, Masya Allah. Hadis yang ketiga, An-Nu'man bin Bashir yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka 'udwan tada'a lahu sairu jasadihi bis-sahar wal humma, muttafaqun alaih. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang beriman yang saling cinta mencintai dan saling sayang menyayangi serta saling mengasihi bagaikan satu tubuh. Apabila satu anggota menderita sakit, maka yang lain ikut merasakan hingga tidak bisa tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita sekarang bukan cuma kepada manusia biasa, tapi kepada orang yang beriman ya. Nah kepada orang yang beriman wujudkan rasa sayang. Jadi kalau kita saling cinta mencintai, kasih mengasihi karena Allah subhanahu wa ta'ala, kalau dia tuh lagi demam, kitanya juga ngerasain ya, kita ngerasain ya. Jadi ibaratnya kayak cantengan. Pernah cantengan ya? Ya, kira-kira kalau cantengan di sini ya, wah itu, atau bisulan gitu kan ya, gede. Kalau bisulan jarang di sini ya, jarang, biasanya di dengkul ya. Waduh itu bisulan di dengkul, kira-kira bisa tidur nggak? Nggak bisa. Padahal yang bisul cuma di situ, di titik itu. Tapi begitulah seorang yang beriman. Maka kalau kita, hati kita nyangkut dengan orang yang beriman tuh, rasa hati kita itu sangat peduli dengan yang lainnya ya, sangat peduli. Nggak bisa tidur, hampir kayaknya nggak bisa tidur gitu ya. Makanya ya, orang yang paling mulia adalah orang yang sangat dihinakan oleh Allah adalah orang yang bisa tidur, sementara orang ya yang ada di sekelilingnya itu dia nggak bisa makan ya. Makanya mudah-mudahan kita jadi ketika kita saling sayang menyayangi, perasaan kita itu saling satu sama terhubung. Jadi ini dalilnya, satu sama terhubung. Nggak mungkin kita kalau kita ingin jadi ajaib, maka kita harus terhubung satu sama lain ya. Kita harus, hati kita kontak dengan yang lain. Kadang-kadang kita kakak adik berantem ya, kakak adik berantem berarti runtuh keimanan kita kalau kita lagi berantem ya. Yang satu partai A, ini kan bentar lagi 2024 nih ya, wah itu ujian itu ya, panas partainya apa, wah langsung itu ya. Yang partai yang lain yang beda langsung hati, oh maaf kamu bukan bagian dari saya, langsung. Artinya apa? Keimanan kita langsung runtuh ketika hati kita ya tidak lagi sayang menyayangi satu sama lain ya. Isya jam berapa?
Ya, 1 menit lagi ya. Satu hadis lagi kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibn Ali wa indahu Al-Aqra ibn Habis At-Tamimi jalisan faqala Al-Aqra'u inna li 'asharatan minal walad ma qabbaltu minhum ahadan fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala man la yarham la yurham muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya Al Hasan bin Ali. Waktu itu Al Aqra berada di hadapan beliau. Kemudian Al Aqra berkata, ya Nabi, aku punya 10 orang anak dan belum pernah aku cium 1 orang pun. Ya, jadi ini nyium cucunya, dicium sama Nabi. Aku punya 10 anak, nggak ada yang aku cium 1 pun. Rasulullah SAW menoleh kepada Al-Aqra seraya bersabda, barang siapa yang tidak mau mengasihani maka tidak akan dikasihani, barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, barang siapa yang tidak mau menyayangi orang lain maka Allah tidak akan menyayanginya. Masya Allah. Ya, makanya ya kita harus latihan menyayangi. Ya, harus latihan menyayangi, latihan memuji. Ini juga kalau anak-anak saya lagi pada berantem, ya biasalah anak-anak kan berantem ya. Di sini ada yang punya anak 10? Nggak ada ya? Ini ada yang anaknya 10 ini ya. Ya, Masya Allah, sekarang udah jarang ya anak 10 ya. Ya, saya anak 6, namanya berantem ada aja ya Pak, Bu ya. Pada saat berantem bagaimana cara saya mendamaikan mereka? Ya. Cara yang saya lakukan adalah saya janjikan, kemarin tuh sempet tuh si Rara yang paling kecil ya berantem sama sepupunya, terus saya janjikan siapa yang paling duluan memuji dapat permen. Ya, Abi beliin permen ya. Nah itu dia duluan gitu ya, enggak dia yang duluan gitu, ngomong kamu cantik deh gitu ya. Itu aja nggak mau ya, pokoknya aku nggak mau kalau dia nggak duluan gitu kan ya. Abi kasih permen ya, Abi kasih permen nih gitu kan, yupi gitu kan. Terus akhirnya ya ternyata setelah itu ya sepupunya duluan ya, karena sepupunya lebih muda sih ya. Sepupunya, kamu cantik deh gitu ya. Nah langsung cair tuh yang tadinya berantem gitu kan ya. Terus kemudian ya anak saya juga si Rara ya, kamu juga cantik, selesai sudah. Jadi salah satu cara yang mengobati bullying adalah pujiing. Ya, kan banyak sekarang anak-anak bullying, betul? Waduh, ya bullying, berkata-kata kotor, keji gitu kan, menyakiti orang, merendahkan derajat. Itu sampai ya anak saya itu kan sepedanya roda 3. Dan itu dia jago banget gitu roda 3 itu, sepeda roda 3. Oh, senang banget. Bermanuver macam-macam di dalam rumah gitu. Pas keluar ya teman-temannya yang roda 4 gitu ya, roda yang gede 2, terus kemudian tambahin ban bantuan begitu ya. Terus pas anak-anak saya tuh ngeluarin gitu kan, dibully gitu kan ya, gitu ya, sepedanya roda 3 gitu ya, itu pulang nangis gitu ya. Terus istri saya ya mencoba mengetahui kenapa dia, sampai kemudian akhirnya cerita ke saya, Bi, ternyata anak-anak tuh masih bayi juga udah bully ya gitu. Itu dari mana akarnya bullying itu coba ya, dari mana akarnya bullying? Ternyata dari bayi pun umur 4 tahun 5 tahun itu udah ngebully, kan belum belajar dari yang lain. Karena dalam otak kita ini ada yang namanya otak reptil. Di sini otak batang ini ya, itu batangnya otaknya otak reptil. Nah otak reptil itulah yang gitu ya menciptakan bullying. Makanya harus dikasih ilmu. Kalau nggak dikasih ilmu maka otak reptil itu akan menguasai jadi dinosaurus. Iya, itu reptil itu jadi T-Rex ya. Nah jadi manusia tuh jadi saling T-Rex sekarang itu. Yang kita saksikan sekarang di televisi, ada orang menghina satu orang yang lainnya, itu otak T-Rex-nya bekerja. Karena manusia itu punya otak di belakangnya sininya nih ya, itu ada namanya batang otak. Nah batang otaknya itu
paling primitif, otak primitif manusia. Makanya harus dilatih tiap hari memuji orang. Coba puji orang sebelahnya. Coba Pak, puji Pak sebelahnya. Kanan dan kiri coba dipuji. Kenapa orang yang di sebelah itu bisa dipuji? Ya. Tambahin kata Masya Allah. Ini coba anak-anak semua. Ya. Iya. Kayaknya kalau itu bukan muji, itu bully itu. Jadi tulus memuji orang lain dengan tulus, dan itu latihan Nabi yang sampaikan. Al-Aqra, ya, menoleh kepada Al-Aqra mengatakan man la yurham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi orang lain, nggak akan disayangi sama Allah. Maka kan kita mau disayangi sama Allah, sederhana, sayangi, bikin Allah nyayangi kita dengan cara kita muji orang, ya, puji orang, kendalikan itu si batang reptil itu, ya, kendalikan si otak reptil itu menjadi otak dewasa, namanya wisdom, ya, wisdom, ya, kebijaksanaan, otak kebijaksanaan, ya. Nah, kalau otak kebijaksanaan kita lebih mulia, lebih tinggi, lebih agung daripada si otak reptil, maka kita akan menjadi manusia yang paling beradab. Nah, kamu, ya, ini umur berapa sekarang kamu? Iya kamu, iya kamu. 15. Wah, lagi senang-senangnya bullying kayaknya ya. Wah, ya, kemarin ada ya iya itu saya lihat tadi itu di mana itu sedikit pas itu ternyata ada di Aceh itu ya, seorang anak itu ditonjokin sama dua temennya gitu kan, dan itu direkam gitu. Terus yang ngerekam tuh ya pede lagi gitu, yang ngerekam gitu, ngerekam aja udah nggak bener kan, yang mukul apa lagi. Nah kemarin juga kan kejadian apa, Mario Dandi apa siapa itu, ya kan, itu kan dari otak reptil semua itu. Dan itu ada, itu penelitian membuktikan gitu ya. Makanya mulai dari kecil sekarang ini kita sering-sering muji orang, ya, sering-sering muji. Kamu kapan terakhir muji ibu kamu, coba? Nah coba, kapan terakhir muji ibu? Mau tahu nih? Ya kamu yang umur 15 tahun pernah muji ibu? Ibu kok cantik sekali hari ini, pernah nggak ngomong begitu? Pernah? Kapan? Berapa tahun yang lalu? Ya. Kapan Pak kita muji istri Pak? Hah? Tadi pagi? Ya. Kalau tak kopi Pak, tadi pagi udah basi Pak. Ya. Kalau kopi pagi tadi udah basi, ya. Tapi itu aja udah bagus ya. Kalau tadi pagi, jangan-jangan ada yang mikir gitu, kapan ya terakhir muji istri? Coba nih ibu-ibu di sini, kapan terakhir muji suami? Coba, kapan terakhir muji suami? Abang kok ganteng banget gitu ya. Ustadz, ini kan sekarang tanggalnya, tanggal muda. Kalau tanggal muda kayaknya baru aja muji kemarin tuh ya. Ya. Ini udah nggak kerja, main game melulu gitu kan, apa yang mau dipuji Ustadz? Tetap dipuji. Kalau kita mau disayang sama Allah, maka sayangi orang lain, ya. Kita baca satu hadis lagi, setelah itu anak santri kita tibil qulub, ya, siap-siap tibil qulub. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, jaa a'rabi. Nah, jaa a'rabi, datanglah orang-orang Arab Badui yang otak reptilnya masih dominan. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala tuqabbiluna as-sibyan fama nuqabbiluhum. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awa amliku laka an naza'allah min qalbika rahmah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, beberapa orang Arab Badui datang menghadap Nabi, sebagian bertanya pada yang lain, apa kamu biasa nyium anak kamu? Gitu ya. Ya Nabi. Sebagian menjawab, ya. Dan yang lain ada yang menjawab, demi Allah, aku tidak pernah menciumnya, ya, nggak pernah nyayangin anak tuh. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah. Wah, bagaimana jika Allah mencabut rasa kasih sayang dari kalian? Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, masya Allah, itu salah satu ketakutannya Nabi. Jadi ujung dari, ya, ujungnya nih Bapak Ibu semua, ujung dari hari akhir adalah manusia sudah tidak punya lagi rasa sayang kepada orang lain, ya, kepada orang lain udah nggak ada rasa sayang. Dan sekarang terbukti, ya, sekarang terbukti, ya.
Orang akhirnya makin gak sayang sama orang lain. Makanya yuk sama-sama kita latihan, kita menjadi orang yang paling penyayang. Boleh nggak Bapak Ibu? Kita menjadi manusia Indonesia yang paling penyayang di antara semua manusia Indonesia yang lain. Iya, bisa nggak? Ini ikram namanya ini. Ikram itu memuliakan, ya, memuliakan. Bisa nggak kita menjadi orang yang paling penyayang di antara semua manusia yang lain? Tanpa kita harus menyalahkan yang lain, ya. Tanpa harus menyalahkan yang lain. Sekarang kan lagi digoreng ya. Misalnya mohon maaf ini kan lagi konteksnya nih ya, lagi apa namanya tuh, viral ya. Seorang ya Rocky Gerung ya. Nah, menyatakan itu karena nggak disiplin kata. Coba belajar ilmu magnet rezeki ya. Insya Allah selamat kayaknya ya. Presiden itu sangat-sangat tidak bijaksana. Kan gitu ya. Ya, nggak akan pernah digugat ya. Cuma kita kehilangan nih, apalagi kalau kita ya sering lihat di sosial media ya. Dan sosial media itu ada algoritma itu kalau Bapak Ibu semuanya lagi seneng sama yang namanya cebong semua isinya ya kan, nggak ada yang kampret sedikit pun. Yang sini gitu kan isinya kampret semua. Akhirnya cebong kampret saling dihadap-hadapkan. Dan itu kapan terjadinya? Sejak zaman sosial media. Sebenarnya itu bukan sejak zamannya yang sekarang ini aja, enggak, sejak zaman sosial media. Karena memang sosial media itu makin memperuncing keadaan. Nah, nantinya makanya kenapa terjadi perang Armageddon, karena sudah tidak ada rasa kasih sayang. Di sini Nabi, bagaimana kalian kalau Allah sudah mencabut rasa kasih sayang di antara kalian? Artinya udahlah siap-siap hari kiamat. Halo? Ya. Maka yuk sama-sama kita latihan. Terserah orang mau jadi apa, orang magnet rezeki adalah orang yang paling penyayang di antara manusia. Siap? Latihan. Bangun pagi besok gitu ya, sayangi istri kita, ya. Puji istri kita, puji suami kita, anak-anak kita, ya. Terus kemudian tukang bakso doain, puji gitu ya. Terus begitu tukang pasang baliho, walaupun balihonya yang dipasang partai lain gitu kan, ya. Waduh, lagi pasang partai B nih gitu kan. Hati saya partai A begitu ya. Bisa nggak ngedoain? Iya. Kalau pas lagi hati, lagi nggak mau, ya hukum hati. Dengan apa? Dengan cara mengikopnya, dengan menghukumnya. Waduh, hati saya lagi nggak suka sama partai itu. Ada duit nggak nih? Kasih gitu. Sama yang lagi pasang partai B itu. Kasih duit ya. Ini benar. Kenapa? Nggak dicopotin. Ya. Ya. Aduh gitu kan lagi. Nah coba kalau seandainya ya ada hukuman setiap nggak suka sama satu orang ya sedekah 10.000 sama orang tersebut ya. Coba tuh bikin sistemnya begitu untuk diri sendiri. Pas lagi nggak suka sama orang, astagfirullahaladzim, kok saya lagi nggak suka sama dia, kasih 10.000 gitu ya. Iya nggak apa-apa, maaf tadi tuh saya lagi nggak suka sama kamu gitu, ya. Ya, Masya Allah itu, ya. Nah, kalau kita bisa latihan seperti itu, ya. Nah, kita lanjutkan beberapa hadis, ya. An Jarir ibni Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarhamullah man la yarhamun nas, muttafaqun alaih. Dari Jarir bin Abdullah ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi sesama manusia maka Allah tidak akan menyayanginya. Nah, udah jelas banget itu ya. Jadi kalau kita tidak, yang keponakan menyayangi pamannya, sepupu menyayangi sepupunya, ipar menyayangi iparnya, mertua menyayangi menantunya, begitu seterusnya. Betul? Siap semua? Bismillah. Hadis yang berikutnya an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shat. Jadi kalau pas kita lagi jadi imam ya, itu salatnya ya jangan panjang-panjang. Bacanya Al-Baqarah gitu ya. Yang ikut di belakang gitu ya, menepuk pundak Nabi ikut. Dipikir Nabi salatnya cepat nih ya. Ternyata ya Nabi baca Al-Baqarah. Al-Baqarah nih. Ya kan? Wah, bismillah sampai lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa tubdu ma, alhamdulillah udah terakhir nih. Siap gitu kan? Ya, terus wansurna 'alal qaumil kafirin. Udah siap nih, udah siap ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Baca An-Nisa. Iya. Sampai selesai.
udah selesai gitu kan, ya Allah bentar lagi nih, alhamdulillah udah akhir nisa gitu kan, ya udah selesai. Terus Nabi Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha, ya Allah Ali Imran. Jadi 3 surat itu Nabi baca gitu kan, ya dalam 1 rakaat. Itu kalau kita sholatnya sendiri. Tapi kalau sholat di belakangnya orang banyak, kul aja nggak apa-apa. Makanya jadi ada dalilnya. Bagi yang hafalnya emang cuma itu, ada dalilnya, ya. Ya. Alhamdulillah ada dalilnya. Emang itu doang yang dihafal. Ya. Karena di antara mereka ada yang lemah, ada yang sakit, ada pula yang lanjut usia, ada juga yang lagi sibuk pengen buru-buru. Apabila sholat sendirian, perpanjanglah sesuai kemampuan. Ya, jadi kalau kita baca sendirian silahkan. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini jadi tugas ya bagi insan magnet rezeki, punya mihrab di rumahnya. Punya sudah. Mihrab itu tempat khusus gitu ya. Yang di tempat itu nggak boleh aktivitas yang lain. Di tempat itu hanya aktivitasnya sholat ngaji, nggak boleh ngobrol, nggak boleh ngomong sama istri, nggak boleh pegang HP, nggak boleh ngecas, ya, nggak boleh ya ngapa-ngapain. Kalau mau ngapa-ngapain keluar dulu dari area itu. 1 kali 2 lah, 1 kali 2 udah buat, udah pakai kardus aja nggak apa-apa, pakai kardus gitu ya. Yang penting ditandain bahwa ini mihrab, ya. Nah di situ di atasnya itu boleh tuh ditaruh Al-Quran yang kebuka gitu, Quran yang gede tuh, ukurannya segini nih, ya. Nah taruh di Quran situ, pas lagi sholat baca itu. Jadi sholat sendiri baca itu nggak apa-apa. Jadi gini taruh di depan gitu ya. Nah itu baca gitu. Ada juga tuh saya dapat hadiah dari Pak Agus. Dari supplier. Kita jualin itu Pak Agus. Biar ya mudah-mudahan barokah. Itu Qur'annya itu 4 halaman. Ya. Jadi pas baca itu bisa dapat 2 rakaat itu 2 halaman gitu. Jadi rakaat pertama sebelah kanan, rakaat kedua sebelah kiri. Kan kalau yang cuma segini kan dapatnya cuma 2 halaman. Nah kalau Al-Quran yang dikasih saya itu bisa 4 halaman dalam 2 rakaat. Nah itu boleh baca begitu kalau sendirian, ya. Kalau sendirian, kalau bareng-bareng ya cukup yang pendek. Nah itu kenapa Nabi seperti itu? Karena saling menyayangi. Sampai urusan begitu aja diatur sama Nabi untuk sayang menyayangi. Kita terusin supaya dapat banyak. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amal wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi khasyah ay ya'mala bihi an-nas fayufrad alaihim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, apabila Rasulullah SAW meninggalkan amal yang beliau sukai, hal itu dikarenakan beliau khawatir jika kaum muslimin menganggap bahwa amal itu diwajibkan atas mereka. Hari pertama Nabi taraweh gitu, 1 orang ikutin. Hari kedua 3 orang lah, kurang lebih 5 orang begitu, 3 sampai 5 orang. Hari ketiga makin banyak, ya. Akhirnya gitu kan, hari keempat udah penuh itu Masjid Nabawi, nungguin kok Nabi nggak keluar gitu, ya. Udah selesai, besoknya baru nanya, ya Nabi kenapa semalam gitu udah pada nungguin nih, ya. Aku takut kalau taraweh itu diwajibkan kepada kalian, gitu. Itu saking sayangnya Nabi sama kita. Nah terus yang kita nih ngambil dalil nih, jadi dalil nih kayaknya nih, ya. Alhamdulillah Nabi aja kagak taraweh. Ini aji mumpung namanya nih, dapat dalil, Nabi aja kagak taraweh. Ya. Makanya itu menjadi bid'ah, ya. Taraweh itu bid'ah hasanah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Nah pada saat itu semua nggak ada yang berani sholat jamaah. Akhirnya sholat taraweh itu sholat Ramadan, kayaknya coba ya bayangin Ramadan nggak ada tarawehnya gimana rasanya, gitu ya. Nah begitu tuh sejak zaman Nabi sampai gitu, zaman Nabi nggak mau taraweh sampai zamannya Umar. Terus Umar ngelihat gelisah gitu, Umar, aduh kok ini umat berpecah belah begini, hatinya nggak menyatu. Udahlah gitu kan, saya ngambil resiko gitu kan, dipilih seorang imam, kamu jadi imam, kita ngikut di belakang, ini niatnya sholat taraweh. Sejak saat itu taraweh sampai sekarang ada, ya. Alhamdulillah. Makanya itu sunnahnya sunnah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Kemarin kita udah belajar ya, ahlus sunnah wal jamaah artinya apa? Ahlus sunnah ikut Nabi, wal jamaah, ya.
Jamaah itu adalah para sahabat dan ulama yang mengikutinya. Itu ahlus sunnah wal jamaah, ya. Jadi Nabi sebenarnya Nabi suka, tapi karena takut kalau itu dijadikan amal soleh, saking baiknya. Beberapa hadis lagi, mau sampai berapa nih? Kita sampai 1940 ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal rahmatan lahum faqalu innaka tuwasilu innaka tuwasil qala inni lastu kahaya wisal, puasa siang malam tanpa henti karena rasa sayang terhadap mereka. Para sahabat berkata, bukankah engkau sendiri puasa wisal? Jadanku lain dengan keadaanmu, aku selalu diberi makan dan minum oleh Tuhanku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi artinya beliau diberi kekuatan oleh Allah sebagaimana kekuatannya orang yang makan dan minum. Nah, artinya kita ya jangan melakukannya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan ya menghentikannya, melarang ya. Nabi melarang secara lisan, tapi Nabi sendiri melakukannya ya karena kekuatannya Nabi. Artinya apa? Sayangnya sama orang yang beriman ya. Nah, begitu juga kita harus sayang sama orang lain. Kadang-kadang kita nih ya, kalau kita kan kebalikan, untuk orang lain kita kasih gitu ya amalan yang tidak ringan, untuk kita disantai-santain. Itu kebalikan kalau Nabi enggak gitu ya. Nabi itu keras pada dirinya sendiri dan lunak pada orang lain. Nah, kita harus mencontoh itu. Pada orang lain kita lunak aja, siap? Iya. Anak-anak dimarahin, sholat, padahal bapaknya kagak sholat, ya kan? Sholat di masjid, padahal bapaknya sholat di rumah. Nah, jadi ini yang nggak diperbolehkan. Hadis terakhir, ya. An Abdillah ibni Abi Qatadah an Abi Qatadah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni la aqumu fi shalah uridu an utawwila fiha fa asma'u buka as-sabi fa jawazu fi salati karahiyata an asyqa ala ummi. Muttafaqun alaih. Dari Abu Qatadah Al-Haris bin Rabi, ia berkata radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku sedang sholat dan hendak memperpanjangnya, tiba-tiba dengar tangisan anak kecil, maka ku segerakan sholat karena tidak ingin merepotkan ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi saking sayangnya Nabi sama orang lain, dan kita juga mencontohnya, ya jangan ngerepotin orang, ya. Ini karena saking khusyuknya terserah ya, salah sendiri kenapa bawa anak ke masjid gitu ya. Nah, jadi ibunya repot ya. Dan itu juga kalau mungkin di sini ada yang sering pernah pergi ke Masjid Nabawi ya. Itu anak-anak nangis tuh wow gitu ya. Itu aja udah bacanya pendek itu sebenarnya gitu ya. Jadi di Masjid Nabawi itu udah baca pendek itu, masih nangis begitu ya. Pendek itu ukurannya ya, ukuran paling subuh aja panjang gitu, agak panjang. Kalau maghrib isya pendek-pendek itu ya. Nah, cuma pendek-pendek di sini adalah dalam rangka menyayangi orang lain. Dalam urusan sholat saja kita nyayangi orang, apalagi dalam urusan di luar sholat. Kalau dalam sholat aja kita sayangi orang, maka insya Allah kita akan menyayangi orang lain di luar sholat kita ya. Mudah-mudahan beberapa hadis Nabi ini memberikan kekuatan bagi kita bahwa betul rezeki dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Latihlah untuk saling menyayangi, saling mencintai ya sesama kita. Yang paling bagus adalah ketika kita punya orang yang tidak kita sukai, di situ latihan. Jadi latihannya nafsu itu ya mengekang sesuatu yang sedang diinginkan. Misalnya nih, Bapak Ibu pas lewat gitu kan ngelihat ada nasi goreng, ya Allah kok nasi goreng itu enak banget. Didik nafsu dengan cara apa? Ya, hai nafsu gitu kan, kamu nggak boleh makan nasi goreng ya. Karena kamu gitu kan terlalu nafsu pengen makan nasi goreng ya, hari ini cukup nasi putih gitu. Itu mendidik jiwa namanya, mendidik jiwa. Nah misalnya nih ada orang, kalau sama orang yang di sini mah saling memuji mudah, betul nggak? Di sini memuji mah mudah. Coba puji orang yang pernah ngambil uang kita. Ada nggak orang yang pernah ngambil duit kita? Ada. Coba puji dia ya. Ya Allah, muliakan dia, tinggikan derajatnya, sayangi dia, ya Allah, dia ngambil uang saya, ya Allah, nggak banyak, cuma 700 juta, ya Allah ya.
Maka mudah-mudahan dia diberikan hidayah, kecintaan darimu ya Allah. Ya, aku senang sekali ya Allah. Ya, senang sekali dapat ilmu ini ya Allah. Aku ingin mengamalkannya, muliakan dia, tinggikan derajatnya. Ya Allah, itu perempuan udah ngambil suami saya ya Allah. Maka muliakan dia ya Allah, tinggikan derajatnya, sayangi dia. Gitu. Bisa ya? Bisa dong. Didik nafsu. Ya, hati kita kepengen gitu kan menghantam orang, tahan, gitu ya. Tahan, bahkan dibalik gitu ya, dengan kita memuliakan dan meninggikan derajatnya ya. Nah demikian ya. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup ya, silakan Pak Dino ya. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi konteksnya ketika kita menjadi seorang imam, terus kita mendengarkan ada anak kecil nangis, terus kita mencoba untuk memendekkan. Terus Ustaz, bagaimana kalau konteksnya ketika kita jadi imam, terus ada terdengar suara handphone Ustaz? Iya. Jadi ya mungkin bagi orang yang ngerti dia kalau dia tuh akan langsung membatalkan sholatnya untuk buru-buru matikan gitu. Tapi kalau misalnya nggak ngerti gimana itu? Iya. Kalau kita yang ngerti, alhamdulillah. Pokoknya pas handphone kita bunyi, itu kita tanggung jawab tuh. Kita jangan sampai merepotkan orang, apalagi lagunya dangdut. Aduh, ya, di mana. Waduh, ya. Itu pernah itu kejadian, Pak. Di Masjid Nabawi. Kejadiannya di Masjid Nabawi, dan itu orang Indonesia, musik dangdut, di belakangnya imam Masjid Nabawi. Gitu, ya. Itu khusyuk dia, musiknya bunyi dan itu kedengeran di mikrofonnya imam, jadi seluruh Nabawi dangdutan hari itu Masya Allah ya. Ini orang kagak ngerti ya, itu langsung balik tuh imam masjid itu, dipercepat sholatnya dipercepat pasti ya, cuma kan nggak khusyuk udah ya kan, terus kemudian berbalik gitu kan ya. Itu yang nanti besok gitu yang punya handphone gitu ya, kalau ada bunyi itu langsung dimatikan gitu ya, langsung dimatikan. Jadi matiinnya gimana ya? Matinya misalnya gini, taruh handphone begini ya gitu ya, taruh handphone begini. Nah sama kayak kita kalau ada bayi itu kita beginiin, ini kan darurat gitu ya. Nah ini begini langsung gitu, matiin gitu. Lanjutin sholatnya nggak apa-apa. Yang nggak boleh kalau itu yang nggak boleh, tahu-tahu scroll itu kan, sebentar doang boleh atau kalau seandainya memang udah nggak bisa sama sekali, aduh gimana ini, udah gitu, niat membatalkan sholat untuk memuliakan orang lain jauh lebih utama dibandingkan dengan gitu ya mengganggu sholatnya orang lain gitu, mengganggu sholatnya orang lain. Nah itu nanti kalau ada yang seperti itu kasih tahu. Cuma buat kita yang udah tahu, alhamdulillah kita tinggal kasih tahu ya. Jadi ya kalau bisa mulai dari sekarang jangan ada yang handphonenya masih ada yang bunyi. Kalau bisa sih pakai itu aja, vibrate ya, getar ya, silent atau digetarkan. Jadi pada saat sholat itu benar-benar. Makanya kalau bisa sih sholat itu memang udah nggak ada handphone. Cuma kadang-kadang kalau kita lagi di kantor begini ya, handphone kita pegang, kalau mau taruh di mana takut diambil orang gitu ya. Ya udah, cuma benar-benar mati gitu. Ini kita mau menghadap kepada Allah. Demikian. Satu lagi pertanyaan? Nggak ada? Oh silakan Pak. Bismillah. Tadi kan Pak Ustadz bilang konteksnya saya menyayangi, tapi kadang kan dalam kondisi tertentu kadang kita suka menghadapi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Misalkan ada preman ngamuk. Iya. Yang preman itu bisa membahayakan tetangga kita, lingkungan kita atau keluarga kita. Dan di situ kan kita harus, kalau Islam istilahnya kita melawan kebatilan, kasarnya kayak begitu. Nah itu bagaimana aplikasinya diterapkan dalam magnet rezeki? Baik. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya, fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbi wa huwa adhaful iman.
Jadi kalau kalian melihat kemungkaran, cegahlah dengan tanganmu. Maksudnya dengan tangan ini adalah dengan kekuasaan. Kalau seorang kakak ngelihat adiknya bermaksiat, maka dia yang menegur. Ketua RT ngelihat preman ngamuk, maka ketua RT gitu, ya. Nah, kemudian fa'ilam yastati, kalau nggak sanggup, fabilisani, ingatkannya dengan lisan, gitu ya. Dengan lisan ngasih tahu gitu. Ini untuk yang sederajat. Kalau yang tadi kita lebih tinggi, maka kita pakai tangan, gitu ya. Kalau sederajat pakai lisan, ya. Nah, yang seperti itu ya, dalam kondisi seperti itu kita jaga masyarakat yang lebih banyak. Ini kan ada preman ngamuk, ya udah gitu ya, kita kasih tahu ya dengan cara apa? Lisannya kita ngomongin orang itu, atau kita lapor polisi, seperti itu. Kita lapor polisi, Pak, ini ada preman yang ngamuk nih, gitu kan. Nah, itu seperti itu. Nah, menyayanginya kita adalah menyayangi dia dalam hal supaya dia dapatkan hidayah, gitu, mendapatkan hidayah. Dan perang juga dalam Islam itu dalam rangka menyayangi. Menyayangi apa? Menyayangi orang-orang yang fakir miskin, gitu kan. Ada zulmun di sana, kita nyayangi. Jadi konteks menyayangi itu bisa pada orang-orang yang berbuat zalim, kita larang, gitu ya. Kita redam. Nah, kalau nggak sanggup juga dengan hati, ya. Nah, hati itu harus nolak, gitu. Hati itu harus menolak. Jangan sampai akhirnya ketika kita lihat kemaksiatan, gitu ya, wah itu maksiat, wah saya nggak bisa, pakai tangan nggak bisa, pakai lisan nggak bisa, gitu ya. Ya udah, gitu kan, ya mau gimana lagi, gitu ya, kemaksiatan udah terjadi. Jangan, harus ada penolakan dalam hati. Saya punya kisah tuh, dulu waktu saya masih mahasiswa, saya naik bus dari Kampung Rambutan Tanjung Priuk, ya, saya kuliah di UI sini, gitu kan. Terus kemudian pas pulang, gitu kan, naik itu ke Kampung Rambutan. Pas di Kampung Rambutan ada orang yang main judi apa tuh, judi apa namanya? Koprok. Kok pada tahu sih? Oke lah, terkenal artinya ya. Judi koprok gitu ya. Terus itu tuh apa namanya tuh, gitu kan. Nah, itu kan kemaksiatan. Saya mahasiswa, saya nggak bisa pakai tangan karena saya nggak bisa berkuasa di situ. Terus yang kedua, nggak bisa pakai lisan juga, nggak berani saya. Orang-orang tua gitu kan, terus pada main judi gitu, nggak berani. Cuma hati nggak nolak. Di situ yang nggak pas. Saya ngeliatin gitu di tengah itu mah gitu. Nah, itu mah tengah gitu. Dalam hati itu ngeliat tuh gitu, tengah gitu kan. Pas itu kan bener. Terus sambil nungguin itu sambil nungguin apa? Bus gitu ya. Terus ngeliat lagi, oh tuh pinggir kiri gitu kan. Terus ada yang nepuk saya dong, gitu. Pak, tebak mas, tebak mas, gitu kan. Ah enggak gitu kan. Tebak aja tebak. Iya itu tengah gitu. Pas dibuka, loh bukan tengah, gitu kan. Ternyata kiri gitu kan. Loh tadi kan tengah gitu harusnya gitu kan. Ya bayar mas, bayar, hah? Bayar gitu kan. Semua akhirnya dompet saya diambil pak. Dompet diambil semua, isinya diambil semua, dikuras, gitu kan, dikuras, gitu kan. Ya mau pulang pakai apa? Itu akibat tidak menolak kemungkaran, gitu. Jadi kita tuh udah lihat nih kemungkaran, tapi kan kita nggak ditolak, habis itu pak, habis semuanya gitu, diambil. Alhamdulillah waktu itu belum punya laptop. Kalau udah punya diambil semua, handphone juga belum punya waktu itu kan. Ya, alhamdulillah masih aman lah, cuma duit doang, gitu ya. Terus aduh gimana dia pulangnya gimana tuh? Ya, naik bus lah, terus naik bus gitu. Pak maaf pak, saya tadi ditipu tukang judi koprok pak. Ini saya nggak punya ongkos, minta tolong pak. Tuh akibat kalau kita melihat kemaksiatan tapi hanya mendiamkan, itu yang terjadi, kita yang dihabisi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi menghalangi kemungkaran, mengisolasinya adalah untuk memuliakan orang-orang yang banyak, gitu ya. Nah, mudah-mudahan ya kita bisa kuat seperti itu ya. Demikian Bapak Ibu semua, karena sudah jam segini ya. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kajian kita ya. Sampai ketemu di ikram berikutnya. Di sini yang baru pertama kali ikut ikram siapa? Yang baru pertama kali hadir di pertemuan ini. Ya, Masya Allah, alhamdulillah banyak yang baru ya. Mudah-mudahan yang baru ini ya, insya Allah di ikram berikutnya bisa terus mengikutinya ya, karena dapat kemuliaan majelis ilmu. Dan mudah-mudahan yang ada di YouTube ya, ada banyak sekali ini alhamdulillah yang ada di YouTube ya, Iis Mariati, Rafika,
Eli Marlini, Muhammad Nurdin, Ummu Kalsum, ya, Miko Burmansyah, Ainul Mardiyah, ya, Wiwi Widianti, Fitri Hafna, Amni Lislis, ya, Anna Yusuf, ya, Ratih Asi, Darmayanti Hafid, Teguh Haribowo. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang saya bacakan maupun yang saya bacakan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita di dunia dan di akhirat. Kita akhiri, ya, kajian kita malam ini dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Billahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.